Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mala amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan masalah pengucapan kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kan sering mendengar di masyarakat bahwa masyarakat dalam berzikir itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita mendengar Muhammadar, padahal yang benar itu adalah Muhammadur. Beda dengan azan atau syahadat. Nah, kalau syahadat itu benar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa jadi demikian? Sini dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ada satu kata atau kalimat pun yang membuat ini baris di atas atau pembentuk atau huruf atau yang lain untuk yang menjadikan ini jadi Muhammadar. Nah, beda dengan syahadat. Kalau syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini kenapa jadi Muhammadar? Di sini ada anak. Nah, anak ini anak kawannya kanak dan sebagainya itu membentuk baris atas setelah kata anak itu, kata benda untuk umumnya atau isim istilah itu kan. Jadi Muhammadar, jadi Muhammadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini baris atas. Di dalam nahwu itu karena baris dua ini masdar itu kan. Jadi seperti itu. Ini benar ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau zikir itu ucapannya salah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadar Rasulullah itu kan. Karena tadi tidak ada kata pembentuk untuk baris atas atau baris bawah, jadi tetap baris depan. Nah, jadi sekali lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan Muhammadar, kecuali syahadat. Nah, yang dalam azan itulah itu sudah kita bicarakan. Yang lain juga kita sering mendengar dalam berzikir itu orang mengucapkan itu, ini ada yang 6 kesalahan itu kan. Nanti mungkin lebih. Ini ilmu ini diperoleh pada tahun 1972 ketika saya belajar ilmu tauhid di wadah Mu'alim Haji Sarni. Itu kakeknya Muhammad Said LCMA yang ketua MUI Hulu Sumatera sekarang itu kan. Kemudian juga ilmu ini saya dapat di wadah Mu'alim Haji Janawi. Mu'alim Haji Janawi itu adalah ulama 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan. Nah, ketika belajar tauhid, ini juga beliau singgung. Ketika belajar ilmu tauhid di wadah Mu'alim Haji Bakran di Pelampitan tahun 95, begitu juga. Nah, itu. Jadi ini sempat saya catat. Jadi saya berikan kepada pendengar. Ini yang salah kita lihat. La ilaha, ini ucapanlah la ilaha illallah. Salah. Atau la ilaha illallah hanya dimatikan. Salah juga. Kemudian la ilaha illallah bertambah. La ilaha dimatikan hanya, tambah hanya. La ilaha illallah. Salah juga. Kemudian yang sering didengar ini, nah ini orang berzikir tidak ada ya ini bunyinya, tapi ada bunyinya diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada yang benar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada bunyi ya, tidak ada. So ini ada kan. Nah, itu kemudian kesalahan yang berikutnya itu yang keempat ini la ilaha. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ini tidak bertasydid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah juga. Yang ke-6
la ilaha it, karena kecepatan berzikir, la ilaha it, la ilaha it, la ilaha it. Nah, salah juga. Itu sudah 6. Kalau illallahnya kita baca illallah, jangan ilanglah. La ilaha illallah itu bunyi eng, salah itu kan. Nah, tambah itu 7, 8 dengan ini tadi. Yang mestinya Muhammadur dibaca Muhammadar. Itu demikianlah. Itu kesalahan kita. Di dalam memaknai juga, nah ada kesalahan, sering dia salah juga, misalnya la ilaha illallah itu kita artikan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan sebenarnya melainkan Allah. Yang makna yang salah adalah tiada Tuhan melainkan Tuhan, salah. Tiada Allah melainkan Allah, itu yang salah artinya. Karena di sini arti ini kan ilah itu artinya Tuhan. Tuhan dalam bentuk umum. Nah, itu kan. Tuhan dalam bentuk umum. Jadi yang benar itu tiada Tuhan melainkan Allah. Atau sepanjangnya tiada Tuhan dengan sebenarnya melainkan Allah. Nah, jadi la ilaha illallah ini sebenarnya kalimat musyarafah. Di sini terhimpun sifat Allah 20, yang mustahil 20 hanya harus 1. Terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu dalam ilmu tauhid, la-nya itu nafi, ilah itu manfi, ilah itu isbat, Allah itu musbat. Nah, la itu nafi itu artinya tiada, ilah itu mampi yang tiadakan, yang ditiadakan itu Tuhan selain pada Allah. Nah, itu kan misalnya Tuhan berhala. Nah, Tuhan misalnya Tuhan guru, kalau kita menuhan Tuhan guru. Tuhan nasi, yang lainnya. Kenapa Tuhan nasi? Kita waktu makan lalu berucap, raja ada nasi, dia menganyangkan lapar aku aja. Nah, itu kan. Nah, itu. Atau kita bisnis, jadi pikiran ke sana saja, lupa dengan Allah, bisnis saja. Maka itu masalah ini. Jadi kecuali Allah ini khusus. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Illa ini isbat menetapkan ditetapkan itu musbat. Nah, ingat tadi ini ada 41 sifat, yaitu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang harus 1. Sedang Muhammadur Rasulullah ini 9 sifat Rasul, ditambahnya mustahil 9, yang harus 1. Jadi 9 jumlahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ada 50 akaid. Nah, itu 50 akaid. Jadi itu. Kemudian bila kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada jumlahnya kan, kalau hitung saja. Nah, keduanya ada 24. Jadi satu hari itu ada 24 jam. Bila kita mengucapkan sekali, maka satu hari itu diampuni dosa kita. Ya, dosa kecil saja, bukan dosa besar. Dosa besar itu mestinya syirik, itu kan itu susah pengampunannya. Jadi ini, dan dosa kita diampuni, dosa-dosa kecil. Dan pada kita mengucapkan zikir satu kali, hari itu diselamatkan satu hari. Nah, kita mengucapkan zikir misalnya 100, maka 100 hari berarti kita dijaga keselamatan kita oleh Allah. Nah, itu. Jadi dalam berzikir itu tadi di dalam Ummul Barahim dikatakan bahwa kita orang Islam itu minimal seumur hidup itu 1 kali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita tidak pernah mengucapkan, maka kita dikatakan fasik. Nah, itu di dalam kitab Tauhid Ummul Barahim kan membicarakan tentang kalimat la ilaha illallah. Karena itu minimal 1 kali. Ada yang mau berzikir misalnya amalannya 100 kali, tidak jadi masalah. Ada yang sampai 1000 kali, malah itu bagus. Karena zikir hal-hal yang sunat, salat sunat, amalan sunat itu adalah ibaratnya orang berdagang itu hujungannya atau keuntungannya. Yang modalnya adalah salat wajib, perintah-perintah yang wajib itu adalah modal. Jadi untuk menambah keuntungan kita tambah zikir atau amalan-amalan yang sunat-sunat. Nah, itu kita lakukan. Jadi ini kita amalkan. Mengapa kita mengamalkan zikir tiap hari? Karena seperti kita kan membuat air ke dalam cirat, itu kan air putih, maka kita tuangkan kembali, maka keluarnya air putih juga kan. Kita membuat kopi, maka keluarnya air kopi juga. Kita membuat air susu, maka keluarnya air susu juga. Itu artinya amalan yang kita isi di dalam jiwa kita nanti di akhir hayatnya akan keluar. Nah,
akhir hayatnya akan keluar. Itu pernah terjadi, orang itu karena pengangguran gagian begini aja, gini dengan kawan datang di warung, tok aja, ternyata akhir hayatnya apa, kayak itu dijikirakan tidak menyahut, dianukan tidak menyahut, apa nih jagsanya aja kalau datang nang kawan, tok aja kawan, harinya habis itu meninggal. Itu kan karena selama hidupnya seperti itu, pekerjaannya makanya akan keluar seperti itu aja. Kalau kita tiap hari berzikir kepada Allah, maka nanti akhir hari kita akan keluar itulah perkataan kita. Itu jadi sangat penting bagi kita dalam berzikir, terutama zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu seabdal zikir, abdal zikri la ilaha illallah. Itu kan abdal zikir itu la ilaha illallah. Atau di dalam Quran itu fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa zikir yang abdal itu adalah la ilaha illallah Rasulullah. Karena itu kita mengamalkan demikian, nanti akhir hayatnya kita keluar, kata Rasulullah, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Ulang hadisnya, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akhir hayatnya masuk surga. Jadi berarti la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga. Kita lahir bersyahadat, penyaksian kita diakhiri dengan zikir juga. Begitulah. Jadi dengan demikian kita jangan kering lidah kita dengan zikir. Zikir yang pendek juga ada, misalnya yang hu Allah atau Allah saja, itu bisa saja seperti itu. Kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini yang dinilai oleh Allah itu akhirnya, bukan awalnya. Awalnya misalnya seorang perampok atau macam-macam, kan di dalam kitab tadi diceritakan seorang yang membunuh 99 ulama. Itu kan yang ke-100 itu pintar, diberikan saran begini, kamu kalau ingin bertobat jangan di sini, pergi ke kampung sana, di tengah jalan belum sempat bertobat, tapi pas di pertengahan jalan berebut malaikat azab dengan malaikat maut. Malaikat rahmat, ya ampun kok, hak kok jangan malaikat azab aku. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini merebutkan hamba yang meninggal dunia ini pada orangnya perampok, pembunuh macam-macam, tapi dia berniat bertobat. Kata Allah, ukur jaraknya sama, sama ya Allah jaraknya antara yang dia berangkat dengan tujuannya. Kata Allah, lihat hadapnya. Ternyata hadap ke arah kebaikan, ke arah dia suruh ke benua lain yang pindah itu. Dengan hadap ke sana, kan niat bertobat saja sudah diampuni oleh Allah. Begitu pemurahnya Allah terhadap kita. Hanya dengan berzikir saja di akhir hayat kita dimasukkan ke dalam surga. Demikian, salah khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.